Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy dengan nomor induk mahasiswa 202205020078, Prodi Teknik Industri, kelas pagi semester 5. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang BMC atau bisnis model kanvas untuk produk tali tampar yang berbahan dari tali rafia. Nah, untuk bisnis model kanvas ini sendiri adalah suatu kerangka model untuk memvisualisasikan model bisnis atau strategi bisnis yang terdiri dari 8 poin. Nah, yang pertama ada customer segment atau siapa target pasar bisnis Anda. Lalu yang kedua ada value proposition atau apa yang membuat produk atau layanan Anda unik. Lalu masalah apa yang Anda selesaikan untuk pelanggan. Yang kedua ada channel, bagaimana Anda menjangkau pelanggan. Ketiga ada customer relationship, bagaimana membangun dan mempertahankan hubungan pelanggan. Kelima ada revenue stream, bagaimana bisnis Anda menghasilkan pendapatan. Dan yang keenam ada key resource, apa yang dibutuhkan agar bisnis Anda berjalan. Yang ketujuh ada key activities, apa aktivitas inti yang harus dilakukan agar bisnis berhasil. Yang kedelapan ada key partnership, yaitu siapa yang akan membantu menjalankan bisnis Anda. Dan yang terakhir adalah cost struktur, apa saja biaya utama dalam menjalankan bisnis ini. Nah, untuk BMC pada produk tali tampar, yang pertama, target dari bisnis ini adalah pengusaha para peternak sapi, atau bisa juga untuk para penghobi di sektor hewan ternak. Nah, kebutuhan spesifik yang diatasi atau sebagai alasan mengapa mereka membeli produk, yaitu tali tambang pada sapi menjadi kebutuhan wajib dan sebagai barang habis pakai. Yang kedua, value proposition, yaitu apa yang membuat produk Anda terlihat unik, yaitu yang diunggulkan dari produk ini adalah harga yang murah jika dibandingkan dengan tambang yang lain, dan memiliki desain khusus yang memang secara model penggunaannya pada hewan ternak. Nah, yang kedua, masalah apa yang diselesaikan, yaitu untuk modelnya sendiri memang disesuaikan untuk kebutuhan pada hewan ternak. Nah, yang kedua ada yang ketiga ada channel, yaitu bagaimana menjangkau pelanggan. Nah, karena produk tali tampar ini mayoritas penggunanya adalah para peternak dan rata-rata domisili atau wilayahnya berada di pedesaan, yaitu saya rasa untuk pemasarannya atau cara menjangkau pelanggannya yaitu melakukan penjualan pada pusat distribusi hewan ternak seperti di pasar atau tempat jagal. Nah, dan juga strategi yang kedua adalah word of mouth marketing atau WOMM. Nah, atau biasa disebut yaitu mulut ke mulut pada pelanggan. Jadi pemasarannya menggunakan pendapat atau review dari pelanggan untuk mempromosikan ke calon pelanggan yang lain. Nah, yang kedua adalah customer relationship, yaitu bagaimana cara membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Karena mayoritas di pedesaan dan orang-orang pedesaan umumnya mengutamakan seperti kayak unggah-ungguh, ramah tamah, dan hubungan keakraban. Jadi saya rasa strategi yang tepat adalah menjalin hubungan baik dengan pelanggan serta ikut terlibat di bidang peternakan, khususnya di hewan ternak kambing dan sapi. Yang kelima, revenue stream, yaitu bagaimana bisnis Anda menghasilkan pendapatan. Nah, untuk produk ini dengan melakukan penjualan langsung atau pemesanan, jadi by order. Nah, untuk beberapa peternak itu memang ada yang membutuhkan dalam skala besar, jadi bisa melakukan pemesanan dahulu atau PO. Nah, selanjutnya ada key resource, yaitu apa yang dibutuhkan agar bisnis Anda berjalan. Kebutuhan pada produk ini seperti yang
pertama adalah bahannya sendiri dari tali rafia, yang kedua fasilitas alatnya, dan karena proses produksinya itu masih semi manual sehingga masih membutuhkan tenaga manusia. Untuk minimal jumlahnya mungkin untuk satu tenaga manusia itu sudah cukup, tapi untuk agar lebih maksimalnya untuk setiap satu fasilitas alat itu menggunakan 2 tenaga manusia. Yang ketujuh ada key activities, yaitu aktivitas inti yang harus dilakukan agar bisnis berhasil. Nah, aktivitas intinya sendiri saya rasa hanya yang pertama, yaitu produksi, menghasilkan produknya itu sendiri. Yang kedua pemasaran, bagaimana cara menjangkau pelanggan tadi. Yang ketiga adalah promosi, bagaimana produk ini bisa dikenal oleh target pasarnya secara luas. Nah, untuk promosi sendiri ini mungkin bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama seperti saya jelaskan tadi dengan penjualan langsung. Yang kedua bisa dengan memanfaatkan platform digital dengan menyesuaikan platform yang digunakan oleh para pelanggan. Kalau untuk produk ini, platform yang biasanya digunakan pelanggan adalah seperti WhatsApp dan Facebook yang lebih familiar. Yang kedua adalah key partnership, yaitu siapa yang akan membantu menjalankan bisnis Anda. Nah, siapa yang akan membantu? Saya rasa yang mungkin akan terpengaruh terhadap penjualan produk ini bisa dari pelanggan yang sudah langganan atau loyal, karena di mayoritas untuk pelanggannya dari pedesaan itu masih memandang tinggi nilai seperti kayak sungkan. Jadi kayak ini saya udah sering beli di sini, nggak enak nih kalau sayanya pindah ke tempat penjual yang lain karena udah enak di sini, udah akrab di sini, udah sering beli di sini, udah kenal begitu. Jadi yang mungkin bisa membantu menjalankan bisnis ini adalah para pelanggan yang memang sudah langganan dan loyal, sehingga tidak sungkan untuk mempromosikan bisnis ini atau produk ini ke sesama penggunanya, teman-teman yang lain sebagai calon pembeli yang baru. Nah, selanjutnya ada yang 9, yang terakhir adalah cost struktur. Apa saja biaya utama dalam menjalankan bisnis ini? Nah, biaya utama yang paling penting adalah yang pertama adalah biaya produksi, biaya dari bahan dan operasional fasilitas alatnya tersendiri. Nah, yang kedua ada sewa tempat, seperti yang saya jelaskan tadi untuk penjualan langsung di tempat distribusi hewan atau di tempat-tempat jagal. Dan yang terakhir ada gaji karyawan. Nah, gaji karyawan ini saya taruh di bagian terakhir karena untuk jumlah gaji karyawan ini pasti selaras dengan jumlah produk yang diproduksi atau produk yang dihasilkan, karena untuk gaji karyawan ini menggunakan sistem borongan. Jadi karyawan digaji berdasarkan jumlah produk yang mereka buat, sehingga ini saya taruh di bagian terakhir untuk cost struktur. Dan kenapa biaya produksi saya taruh bagian awal? Karena untuk biaya produksi sendiri itu adalah biaya yang pasti harus dikeluarkan untuk memproduksi produk ini, sehingga akan lebih penting daripada biaya-biaya yang lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk bisnis model kanvas pada produk tali tampar ini yang berbahan tali rafia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.